Ya, selamat siang pemirsa, masih di Special Report Berita 1, 70 tahun Indonesia Merdeka, ayo kerja. Di usianya yang ke-70, pendidikan Indonesia belum dapat terlepas dari belenggu keterbatasan mengatur pendidikan. Ya, topik batas belenggu pendidikan nasional akan kita bahas dalam dialog sesaat lagi bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada praktisi pendidikan Bapak Muhammad Nuh. Namun sebelum kita berdialog, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Masih sering kita dengar bahwa tiap hari ada siswa yang harus bertaruh nyawa, meniti tali temali di atas sungai untuk sampai ke sekolah. Kondisi memprihatinkan itu hanya satu contoh dari banyak potret mirisnya pendidikan di Indonesia. Itulah nasib pendidikan kita, sudah 70 tahun merdeka, tapi kabar ihwal sekolah yang atapnya bocor, gedungnya roboh, fasilitas yang minim hingga kurangnya tenaga pendidik masih terdengar nyaring dari sudut pelosok Nusantara. Pendidikan kita masih belum dapat melaksanakan tujuan dari konsep pendidikan yang digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu konsep pendidikan yang bertujuan melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka. Peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki diri dengan pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Namun, belakangan justru pendidikan kita kembali tercoreng dengan maraknya kasus ijazah palsu di pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi bukti Indonesia menuju kemerdekaan dalam memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Setelah 70 tahun merdeka, tujuan luhur pendidikan kita yang telah terkonsep sejak lama nyatanya masih jauh dari harapan. Pendidikan nasional belum mampu membentuk manusia Indonesia merdeka yang sebenar-benarnya merdeka. Ya, Dias dan juga Pak Nuh, kalau kita bicara mengenai momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, tentunya kita bicara soal bagaimana caranya kita bisa menjadi negara yang lebih baik. Salah satu yang dijadikan sorotan di momentum seperti ini adalah pendidikan di Indonesia ataupun permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Dari tahun ke tahun sebetulnya kalau kita lihat secara general permasalahan pendidikan kita tuh seperti apa sih Pak? Apakah makin bertambah atau berkurang karena kemudian solusi-solusinya efektif atau seperti apa Pak Nuh? Ya, terima kasih Mas Wiki, Mbak Dias. Jadi sebelum masuk ke situ, kalau kita baca amanat dari proklamasi itu, kita baca juga amanah yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, itu kan sangat jelas tentang peran dari manusia Indonesia itu sendiri. Itu yang dalam bahasa yang lain yaitu apa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan sekedar mencerdaskan bangsa loh ya di situ, kehidupannya. Itu artinya jauh lebih kompleks dan jauh lebih strategis dibanding dengan manusianya. Tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus dimulai dari mencerdaskan bangsanya sendiri. Nah, begitu seseorang itu harus kita cerdaskan, maka yang tidak boleh kita lupakan adalah komponen yang ada di diri manusia. Kalau kita lihat, kita simak dengan baik, ini sebelum masuk yang tadi sampaikan ya, ini sebagai pengantar. Itu kita kenali ada 3 komponen dasar di dalam diri manusia itu. Yaitu yang pertama adalah komponen logika, yaitu yang terkait dengan seseorang untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi juga ada komponen etika, agar seseorang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi itu saja juga belum cukup. Ada komponen estetika yang bisa melihat tentang keindahan itu. Lah dalam diri manusia ada 3 komponen itu. Oleh karena itu 3 komponen ini itu harus kita explore supaya dia tidak hanya sekedar mampu berpikir rasional, itu iya, tetapi dia pun juga tahu apakah ini baik atau tidak, apakah indah atau tidak. Nah itu kira-kira kalau kita bisa mengeksplor 3 itu, maka yang namanya kehidupan, mencerdaskan kehidupan ini akan nampak bukan sekedar benar salah, tapi keindahan. Dan keindahan itulah sebenarnya puncak dari 3 hierarkis tadi itu. Oleh karena itu kalau saya kembali ke pertanyaan Mas Wiki tadi itu, di dunia pendidikan itu sebenarnya sudah ada standar-standarnya. Ya, sudah ada standar-standarnya. Dan kalau kita mau memperbaiki
sistem pendidikan kita, ya ikuti aja standar-standar itu. Sehingga kita bisa bisa mengerjakan secara sistematik. Ya. Apa standar yang sudah ada sekarang ini sudah merupakan standar yang baku dan sudah ideal, Pak? Ya, sampai dengan saat ini saya melihatnya itu ideal. Karena saya cari-cari lagi. Apalagi yang belum masuk ya. Misalkan aja, itu ada dirumuskan dalam undang-undang ini. Ya kan? Yaitu yang paling gampang standar fasilitas infrastruktur. Ya kan? Standar tenaga pendidik dan kependidikan. Guru dan tenaga administrasi, standar manajemen pengelolaan, standar pembiayaan. Ini 4 yang pertama, yang 4 yang berikutnya lagi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar evaluasi, standar pembelajaran. Mana lagi? Ya. Rasanya sudah komplit mulai dari infrastrukturnya sampai dengan kompetensi lulusannya. Itu yang ada di atas kertas gitu ya? Itu yang ada di atas kertas. Oleh karena itu, bagi para pengambil kebijakan di dalam mengelola pendidikan, ikuti itu. Oke. Sehingga kita bisa menyelesaikan secara Betul. sistematik, secara bertahap. Apa yang membuat realisasi dari guidelines tadi yang Anda kemudian sudah sampaikan bahwa ini sudah ideal, tapi realisasinya tidak seperti itu gitu. Betul. Apa yang bikin susah, Pak? Jadi sebelum masuk ke situ, Mas, ya, kita itu cenderung, ya kalau yang 8 tadi itu saya biasanya mengilustrasikan sebagai kurikulernya. Ya. Terus yang lain-lain itu ekstrakurikuler. Itu artinya apa? Yang pokok ini pegang betul. Itu pegang betul. Oleh karena itu, mohon maaf saya penuh dengan hormat siapapun yang melanjutkan fungsi-fungsi mengelola fungsi pendidikan ini. Dulu saya buat satu persatu. Saya evaluasi pertama infrastruktur. Kita sama-sama ingat tahun 2010-2011 setiap hari yang namanya tampilan di media massa tentang sekolah rusak. Tiap hari, hampir tiap hari. Kandang ayam, kandang kambing dan seterusnya. Oleh karena itu kami petakan, mana saja, di mana saja, apa saja persoalannya. Kita beresin infrastruktur, Itu oleh karena itu ada gerakan nasional rehabilitasi. Waktu itu kira-kira sekitar 350.000 ruang kelas yang kita benahi. Kami sampaikan juga, habis ini bukan berarti tidak ada yang rusak loh ya. Saya jamin ada yang rusak. Karena apa? Karena lifetime. Sekolah yang tadinya baik, itu akan menjadi rusak ringan dan akan menjadi rusak berat. Oleh karena itu ada konsep maintenance, perawatan sebelum jadi rusak berat paling tidak tahan dulu, ya supaya masih tetap layak. Itu yang pertama itu harus kita bereskan karena itu yang paling kelihatan, ya paling kelihatan. Baru masuk lagi apa guru, ya kan tenaga pendidik dan kependidikan tadi itu. Orang banyak mengeluh, guru kita gimana sih ini sudah kurang kualitasnya tidak bagus dan seterusnya. Itu kalau ditanya ya guru yang mana yang kurang untuk mata pelajaran apa dan di mana kurangnya di bagian apa demikian dan seterusnya lah. Kalau kita tidak tahu itu gimana cara mau memperbaiki? Memang susah ya Pak ya untuk distribusi tenaga pendidik ini kan kurang merata dan masih banyak sebenarnya permasalahan lainnya di pendidikan ya. Nanti kita akan bicarakan lagi setelah jeda berikut. Oke.